Jelek mulu sih kamu foto. Aku nih yang aku foto bagus semua. Iya, mana aku tahu, emang kamu paham gitu gimana caranya foto yang bagus? Ya paham lah. Sini aku ajarin. Kita cari objek foto dulu. Ya udah, ayo. Mau kemana ini? Nanti Mas boleh minta waktu sebentar nggak buat jadi objek foto? Sebentar aja Mas, boleh ya? Iya. Ya udah. Oke, yuk. Ayo Mas. Ikut kami. Nah, pertama sebelum memotret, pastikan kamu tidak memotret langsung ke sumber cahaya agar foto yang didapat tidak overexposure. Dan usahakan cahaya itu 45 derajat dari objek. Iya, kita coba-coba ya. Mas, bisa geser dikit nggak? Kamu bisa menggunakan prinsip leading lines. Nah, leading lines itu adalah garis yang terbentuk dari benda yang ada di dalam foto, dan fungsinya itu untuk mengarahkan agar pandangan kita langsung tertuju ke objek utama. Garis imajiner itu yang kayak gimana sih? Nah, anggap aja contohnya seperti pohon-pohon yang ada di samping kanan kiri kita ini. Nah, kalau kita menganggap benda ini sebagai garis imajiner, maka secara tidak langsung akan membuat kita terfokus pada objek kita yang ada di sana. Itu objek utama kita. Masuk akal juga sih kalau kayak gini. Nah, dan juga cobalah untuk memotret dengan angle yang lebih rendah agar objek yang kita foto itu terlihat lebih tinggi dan besar. Oh gitu. Ya udah, coba dulu aja ya. Nah, iya kan? Sekarang coba foto. Nah, kemudian sebisa mungkin hindari distraksi foto seperti pohon-pohon atau keadaan yang ramai seperti itu. Nah, mending objeknya itu kita foto dengan background seperti tembok yang polos atau bangunan yang terlihat minimalis. Berarti gitu. kayak gini dong ya contohnya. Iya. Terus objeknya juga arahkan agar berdiri agak jauh dari tembok supaya kita bisa menciptakan depth atau kedalaman untuk fotonya tadi. Atau bisa juga pakai mode portrait aja biar lebih. Berarti kayak gini dong ya kalau modenya foto. Iya. Iya, gitu. Nah, yang terakhir itu pose. Pose itu kayak gimana? Nah, ya objeknya yang kita suruh berpose. Berarti kayak gini dong. Mas-masnya kayak gitu. Ya, kalau mau gampangnya sih candid, tapi bisa juga jangan sampai, ya maksudnya itu jangan sampai objeknya itu malah kayak patung atau terlihat monoton. Bisa disuruh sambil dagu, bergaya menopang dagu, atau ya terserah gaya-gaya yang keren gitu. Nah, kira-kira dari semua yang aku jelasin tadi kamu udah ingat? Ingat kayaknya. Agak meragukan. Enggak meragukan, Bun. Yuk coba foto dulu, coba. Udah, sini kita coba foto.
Coba lihat. Wah, lumayan. Maaf sebelumnya Mbak, saya sudah mau pergi dan sudah capek dan mau baca koran lagi. Oh iya, makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Oh my god, kita sampai kelamaan. Oh, kita cari tempat lain lagi ya? Ya udah, ya, ayo kita ke sana. Mas, lagi foto-foto juga ya? Enggak kak, lagi mungut sampah. Iya enggak, iyalah, ini lagi moto sih. Kalau gitu boleh lihat foto-fotonya nggak? Wah, bagus nih. Boleh minta tips and triknya nggak, Mas? Boleh sih kalau mau. Nah, kalau tips pertama itu kita mengunci fokus, terus mengatur exposure. Fungsinya itu kalau untuk biar kita itu subjeknya itu terfokus dan kita tuh bisa mengatur gelap terang dari gambar itu supaya gambarnya itu seimbang, tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap. Oh. Terus tips yang kedua itu apa? Nah, kalau tips keduanya itu tentang mengatur aspek rasio. Pada umumnya sih kalau di kamera smartphone itu ada 3 aspek rasio yang biasanya digunakan. Ada umumnya itu 3:4, 16:9, dan 1:9 yang berbentuk kotak. Terus apa bedanya dari 3 aspek rasio tersebut? Kalau bedanya sih umumnya kalau 4:3 itu yang paling umum yang digunakan di kamera HP smartphone itu baik sebagai bawaan. Dia juga digunakan sebagai standar upload Instagram. Kalau 16:9 itu biasanya hasil yang ditangkap itu gambarnya lebih luas, jadi sangat cukup sekali kita gunakan untuk menangkap foto landscape. Kalau bentuk yang 1:1 itu bentuknya kan persegi, jadi agak jarang sih orang gunakan, tapi agak memberikan perspektif yang unik jika kita bisa menggunakannya, dan dia juga digunakan sebagai standar untuk upload di Instagram. Kalau tips yang ketiga itu aku saranin untuk mencoba menggunakan filter, karena menggunakan filter itu cara yang paling cepat dan paling instan untuk mengubah suasana foto kita itu yang dari biasa saja jadi suasana yang lebih berbeda kayak itu. Ada banyak sih filter aplikasi yang di Play Store itu menawarkan filter-filter gratis. Contohnya tuh yang paling terkenal mungkin kayak PixArt atau Visco. Kalau aku sih sukanya menggunakan filter dari aplikasi bawaan dari galeri aku. Terus kalau aku mau ngedit foto sesuai yang aku mau itu gimana? Kalau itu sih aku saranin kamu memakai mode foto RAW. Apa itu? Modern. Mode RAW itu memberikan hasil flex foto yang lebih fleksibel dalam pengeditan dibandingkan kita memotret dengan mode biasa. Tapi kenapa hasilnya agak mudah dan kelihatan flat ya? Itu sih karena sebenarnya foto RAW itu adalah foto yang mentah atau belum diolah sebelum dia tuh diproses oleh prosesor atau softwarenya kamera HP itu. Jadi tapi ya hasilnya itu dia tuh penuh banyak informasi cahaya, warna, dan gelap terang dari foto itu. Jadi pokoknya bagus banget untuk kita gunakan dalam pengeditan dan manipulasi foto. Oh begitu ya. Makasih ya Mas atas tipsnya. Iya kak, sama-sama. Kalau kakak juga mau, ini kan cuma tips nih. Kalau kakak juga pengen bereksperimen tuh keluar dari tips ini juga nggak apa-apa kok. Ini cuma panduan loh. Yang penting itu kita tetap berusaha dan tetap berlatih agar skill kita tuh naik gitu. Iya benar tuh Dera. Kalau kita tetap berlatih dan berupaya untuk bereksperimen untuk menghasilkan foto yang bagus, tidak peduli peralatan yang kita gunakan itu mahal atau murah, yang terpenting itu adalah kalian kita dan niat kita untuk berkembang. Oh gitu ya.
Oke, terima kasih Kansa. Sama-sama.